era film di mana film itu tanpa dialog loh, yang disebut dengan era film bisu. Mau tahu ceritanya? Ayo simak sampai habis. Era film bisu ini adalah periode awal banget dalam sejarah film, sekitar akhir abad ke-19 sampai akhir 1920-an. Sebelum ada teknologi suara di layar, jadi film pada masa itu gak ada dialog yang bisa kita dengar. Hanya gambar bergerak dan bisa ditemani dengan musik langsung atau teks di layar. Awal film bisu, di akhir tahun 1800-an, teknologi kamera dan proyektor mulai berkembang. Saat itu penonton sudah bisa melihat gambar bergerak di layar, tapi belum ada suara yang direkam bersamaan, walaupun orang-orang tetap kagum karena sebelum mereka cuma bisa lihat gambar diam. Film-film pendek karya Romeo bersaudara seperti Works Leaving the Factory atau I Fall Off a Train at La Ciotat adalah tontonan pertama yang bikin penonton terkesima. Bayangin aja, di zaman itu semua orang hampir kaget dan teriak waktu lihat kereta datang di layar karena dianggap nyata banget. Ciri-ciri film bisu sendiri itu, yang pertama adalah mengandalkan ekspresi dan gerakan. Karena tidak ada dialog suara, aktor harus pakai gerakan tubuh dan mimik wajah yang kuat supaya penonton paham dengan ceritanya. Yang kedua, teks di layar atau intertitles untuk menjelaskan percakapan atau narasi yang menggunakan tulisan singkat yang muncul di antara adegan. Yang ketiga adalah musik pengiring. Biasanya ada pianis atau orkestra di balik layar yang bermain musik langsung untuk menemani filmnya. Musik ini bikin suasana lebih hidup. Terus yang keempat, gaya visual yang kreatif. Banyak sutradara bereksperimen dengan trik kamera, pencahayaan, atau efek khusus sederhana untuk menarik perhatian. Lalu, tokoh dan film penting di era ini muncul banyak nama besar. Yang pertama adalah Georges Méliès dan Francis dengan film A Trip to the Moon pada 1902. Terkenal dengan imajinasi dan efek visual yang unik. Charlie Chaplin dari Inggris yang jadi ikon dunia lewat karakter The Trump. Film ini lucu tapi juga penuh kritik sosial. Yang ketiga ada Buster Keaton, dikenal dengan komedi aksi dan wajah datarnya yang khas. Yang keempat ada F.W. Murnau dari Jerman dengan Nosferatu 1922 yang jadi salah satu film horor klasik. Banyak film besar yang mulai diproduksi, bioskop yang semakin populer, dan bintang film mulai lahir. Tapi semua berubah di tahun 1927 saat film The Jazz Singer keluar sebagai film pertama dengan suara sinkron. Kehadiran film suara atau talkies langsung menggeser era film bisu. Kenapa era film bisu itu sangat penting? Walaupun sekarang kita terbiasa dengan film yang penuh dialog, efek suara, dan musik keren, era film bisu tetap penting banget di masa ini. Dari masa ini lahir dasar-dasar sinema, teknik kamera, editing, pencahayaan, sampai cerita lewat gambar. Banyak yang dipakai oleh film modern yang sebenarnya berakar dari eksperimen sutradara film bisu. Kesimpulannya, jadi era film bisu adalah masa awal yang membentuk fondasi dunia film. Walaupun tanpa suara, film bisu bisa menghibur, bisa bikin ketawa, bahkan bikin takut penontonnya. Nama-nama seperti Chaplin, Keaton, atau Méliès adalah bukti kalau kreativitas nggak butuh teknologi canggih. Era ini mungkin sudah lewat, tapi pengaruhnya tetap terasa sampai sekarang. Apakah yang saya sampaikan tadi sudah cukup untuk menjelaskan tentang era film bisu? Tulis di kolom komentar apabila ada kritik dan saran atau pertanyaan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku Subari, sampai jumpa.